Halo guys, perkenalkan nama saya Yoniwati Lahabu, NIM 191010502970. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi ekonomi mengenai pentingnya mempelajari sosiologi ekonomi dan peran media dalam sosiologi ekonomi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ini. Pertama-tama yang saya akan bahas adalah apa itu sosiologi ekonomi. Nah, sosiologi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial atau kehidupan manusia dengan manusia lainnya secara bersama-sama dalam suatu masyarakat. Kemudian dalam sosiologi ekonomi itu pula kita harus mengetahui beberapa hal, yaitu perspektif sosiologi yang dipergunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Kemudian yang kedua, sosiologi ekonomi merupakan studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Yang ketiganya adalah sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat, yang fokus pada kegiatan ekonomi dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi dalam konteks non-ekonomi. Lanjut, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbandingan apa itu ekonomi, sosiologi, dan sosiologi ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi itu adalah suatu bagaimana orang dan masyarakat mengadakan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka dan memiliki berbagai alternatif penggunaan untuk menghasilkan bermacam-macam komoditi dan membaginya untuk konsumsi masa sekarang dan masa depan di antara banyak orang dalam masyarakat. Kemudian Sosiologi itu adalah suatu upaya sistematis untuk menerangkan keteraturan dan keragaman berbagai tujuan dan perilaku perseorangan, struktur sosial, norma-norma, dan nilai-nilai. Lebih khusus lagi, sosiologi mempelajari sebab, musbab, dan proses saling keterkaitan yang menghubungkan beberapa bentuk variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi itu merupakan studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi dalam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat, yang fokus pada kegiatan ekonomi dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang terlibat dalam konteks non-ekonomi. Di dalam sosiologi ekonomi pula, kita harus lebih memahami apa lagi itu yang dimaksud dengan sosiologi ekonomi. Nah, di sini saya ada 2 poin, yaitu yang pertama, sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Terbagi dengan 2 poin lagi, yaitu masyarakat mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi masyarakat. Begitu sebaliknya. Nah, yang poin kedua yaitu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Lanjut, yaitu perspektif sosiologi tentang sosiologi ekonomi. Di sini gambaran tentang bagaimana itu sosiologi ekonomi di lingkungan seperti masyarakat. Nah, masyarakat itu bagaimana dia fokus pada sosiologi, bagaimana dia fokus pada ekonomi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari sosiologi ekonomi tersebut atau pentingnya mempelajari sosiologi ekonomi tersebut? Nah, pentingnya mempelajari ekonomi itu untuk memfokuskan perhatian tentang fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai suatu kesejahteraan. Itu intinya. Kemudian peran media dalam sosiologi ekonomi.
Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan, source, and penerima pesan atau receiver. Nah, media juga ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positifnya yaitu kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi dengan semakin cepatnya proses pertukaran barang dan jasa, terjadinya industri di mana-mana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan iptek juga dapat meningkatkan kemampuan produktivitas dalam skala besar. Pengaruh negatifnya, perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Lanjut, peran ekonomi media dalam industri media massa antara lain ada beberapa poin, yaitu yang pertama, peran ekonomi media melakukan optimasi dalam bisnis media dalam industri media massa dan berupaya mencari keuntungan untuk tetap menjaga keberlanjutan industri media massa. Peran ekonomi media yakni menarik konsumen atau pengiklan. Di sini industri media massa menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan berbagai keinginan khayalat. Ketiga, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan para khayalat dan pemasang iklan terhadap kebutuhan dan informasi apa yang mereka terima, baik itu hiburan, berita, atau pendidikan. Ekonomi media mempermudah dan membantu industri media dalam hal mencari orang-orang yang bisa diajak bergabung ke dalam perusahaan industri media. Ini dikarenakan peran ekonomi media memunculkan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Kemudian poin ke-5, ekonomi media membuat industri media massa mampu memahami bagaimana struktur pasar mempengaruhi berbagai industri media, bagaimana media tertentu membidik pasar tertentu, serta bagaimana regulasi pemerintah serta perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku pasar di masa mendatang. Yang terakhir, sebagai pertimbangan seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi oleh industri media tersebut. Nah, lanjut teman. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa sosiologi ekonomi itu adalah kehidupan sosial atau kehidupan manusia dengan manusia lainnya yang secara bersama-sama dalam suatu masyarakat. Media massa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga media massa ditempatkan sebagai komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agent of change, menjadi pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khayalat melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun pesan lainnya yang dapat dijangkau masyarakat secara luas. Nah, demikian video kali ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.